Talak itu dua. Setelah dia talak dua, seandainya masih bertahan, bergaulah dengan baik. Kalau tak bisa bertahan dengan baik, maka berpisahlah baik-baik. Lalu seandainya dipisah lagi yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tak boleh balik perempuan tadi ke suami dia sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah, bergaul mereka, cerai, habis iddah, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Itulah tadi. Supaya nak dapat je orang, suruh nikah je Cina butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita, kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib sebagai kajian rutin pekanan kita mengkaji masalah fikih yang nanti menjadi amaliah kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan Allah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjut pengkajian kita malam hari ini terkait tentang masih talak. Halaman berapa itu Pak Mul? Di Pak Mul? 117. Wa yamlikul hurru, betul. Thalatha tatliqatin wal abdu tatliqataini. 117 bagi yang punya terjemahan seperti punya Pak Mul. Yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa yamlikul hurru thalatha tatliqatin wal 'abdu tatliqataini. Orang merdeka ketika dia punya hak untuk menceraikan istrinya boleh talak sampai 3 kali. Budak cuma boleh 2 kali. Kenapa? Di dalam Islam, budak itu haknya dalam masalah apapun setengah orang merdeka. Maka kalau mahar juga setengah. Ketika mereka mentalak juga setengah dari orang merdeka. Cuma tidak mungkin 1/2 hak talak. Maka diambillah 2 dari 3. Sehingga jumlahnya tak sama. Wa yasihul istisna fit talak. Boleh. Ketika kita mengucapkan talak itu ada pengecualian dari kalimat yang kita sampaikan. Saya talak kamu 100 kecuali 3. Saya talak kamu 10 kecuali 7. Itu pengecualian namanya. Disebutkan dengan angka tertentu, lalu dikecualikan, dikeluarkan beberapa bilangan dari keseluruhan tadi. Idza wasalahu bihi, apabila kalimat talak tadi diucapkan berkesinambungan. Wa yasihu ta'liquhu bis-sifati wasy-syart. Boleh juga talak itu dita'liq atau diberikan kait dengan sifat atau dengan syarat tertentu. Contoh, kalau misalnya datang si fulan, kamu saya cerai. Atau kalau misalnya hari hujan, kamu saya cerai. Contoh begitu. Berarti dengan syarat atau dengan sifat. Wala yaqa'ut talaqu qabla nikah. Tidak terjadi talak kalau dijatuhkan talak sebelum nikah. Nikahnya belum, gimana mau talak? Ya kan? Bergabungnya belum. Gimana mau berpisah? Orang bergabung baru setelah itu berpisah. Jangan sampai alun basatu lah berpisah. Tak tahu kalau ustaz kita terjadi ini dengan dia. Wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 kelompok tak dinilai mereka mentalak sebagai talak secara syariat. As-sabi, anak kecil. Wal majnun, orang gila. Orang gila dia tak sadar dengan apa yang dia ucap.
Wan naim, orang tidur. Orang tidur menggigau. Istri, aku dah bosan dengan kau, aku talak engkau 3, kata dia. Dia tidur. Jangan-jangan dia mimpi nonton filem tertentu. Wal mukrah, yang keempat, orang yang dipaksa. Jadi dia dipaksa, kalau kau tak talak istri engkau, aku bunuh engkau. Dalam keadaan seperti itu, dia talak istrinya. Tapi sekedar di mulut, pelepas dari ancaman. Bukan betul-betul dia mentalak istrinya dari hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah bahwa di pekan lalu kita sudah mengkaji talak itu hukumnya bisa 1 di antara 5. Hukum asal dia makruh, meskipun boleh tapi makruh. Bisa dia mubah, bisa dia haram, bisa dia sunnah, bisa dia wajib. Hukum asalnya makruh. Abghadul halali 'indallah at-talaq. Perbuatan yang dibolehkan Allah tapi tak disuka oleh Allah adalah talak. Maka talak ini adalah solusi terakhir ketika tak mungkin pasangan suami istri untuk berdamai dengan konflik yang terjadi di antara mereka, ketidaksesuaian, riak-riak yang terjadi di antara mereka. Solusi terakhirnya adalah talak. Jangan yang pertama, terakhir ini. Lalu setelah kita kaji talak itu bisa hukumnya 5 tadi, berarti boleh dilakukan. Maka orang merdeka dan budak memiliki hak yang tak sama dalam berapa jatah talak. Orang merdeka punya hak 3 kali, budak punya hak 2 kali. Artinya ditalak 1, rujuk, balik lagi maksudnya. Talak 2, rujuk. Sudah itu ditalak 3. Nah, mau balik lagi, nikah je Cino Buto. Tahu Bapak Cino Buto ya? Jadi orang merdeka talak, rujuk, talak, rujuk, talak, tak bisa rujuk lagi. Kecuali nikah dengan Cino Buto. Tahu Pak ya? Jadi muhallil. Kalau budak talak, rujuk, talak 1, 2, habis. Nampak bedanya? Talak, rujuk, talak, rujuk, talak. Talak, rujuk, talak, habis. Ini beda. Kenapa? Ini merdeka, ini budak. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat saya singgung sebelumnya bahwa ada mazhab ulama tentang kalau seorang suami mentalak istrinya bila dalam satu majlis ni dia ucapkan talak 3 atau lebih, berapa jatuh talaknya? 2 mazhab mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan talak jatuh 3. Sebagian mengatakan talak jatuh 1 saja. Meskipun banyak, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau 1000 kali pun jatuh 1. Tapi kalau di sini, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, jatuh 3. Paham bedanya? Di sini jatuh 1, di sini jatuh 3. Kenapa ulama punya pandangan seperti itu? Saya bacakan beberapa teks hadis sehingga Bapak Ibu nanti paham bahwa ini sebuah perbedaan yang sudah ada sejak masa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza talaqal 'abdu imra'atahu tatliqataini faqad haruman 'alaihi hatta tankiha zawjan ghairah, hurran kanat aw amah." Rawahu al-Baihaqi wa Daraqutni wa sahahahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang budak telah mencerai istrinya 2 kali talak, dia tak boleh lagi balik kepada suami yang tadi, kecuali yang perempuan sudah menikah dengan orang lain, baik menikahnya dengan hamba atau dengan orang merdeka. Sementara orang merdeka dalilnya apa? At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Di ayat yang lain, fa in talaqaha, talak lagi. Talak itu 2. Setelah dia talak 2, seandainya masih bertahan, bergaulah dengan baik. Kalau tak bisa bertahan dengan baik, maka berpisahlah baik-baik. Lalu seandainya dipisah lagi yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tak boleh balik perempuan tadi ke suami dia sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah, bergaul mereka, cerai, habis iddah, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Itulah tadi, supaya nak dapat je orang, suruh nikah je Cina butuh. Cina butuh kau akal-akalan saja. Supaya yang tadinya tak nampak cantiknya isteri, begitu sudah pisah, rupanya cantik isteri kau. Dialah paling hebat di dunia ni. Tapi dah habis jatah, terpaksalah cari akal. Bagaimana caranya biar balik? Carilah Cina butuh, menikahlah mereka. Tapi nanti mesti kau cerai ya. Untung dicerai dia. Rupanya katanya, hendaklah, lah dapet masa dilapeh, lah hado masa dibiarkan pergi katanya. Jadi akal-akalan. Itu terjadi sebagai, mungkin sebagai catatan sejarah atau candaan, tapi adalah pelajaran bagi kita bahwa jangan mudah dalam mengucapkan kalimat talak atau memisahkan istri dalam pernikahan kita. Jadi Al-Quran menyebutkan bahawa jatah talak itu 3. Budak itu jatah talaknya 2 dalam hadis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik kepada lafaz talak yang 3 tadi. Lau qala li zawjati anti talikun anti talikun anti talikun nuzir in qala aradtu at-ta'kid lam yuqbal wa in lam yaskut mana ni? In sakata baina talqataini sakta fawqa saktatin tanaffusi wa nahwihi waqa'a thalas. Falau qala aradtu at-ta'kid lam yuqbal wa in lam yaskut wa qasida at-ta'kid qubila wa lam yaqa' illa talqah. Kalau ada orang bicara aku talak engkau, dia berhenti. Aku talak engkau, dia berhenti. Aku talak engkau, berhenti. Ini adalah jatuh 3. Tapi kalau seandainya aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, dia bicara berketerusan, tidak putus napas, maka dianggap orang tadi mentalak 1, kalimat belakangan sebagai taukid untuk menegaskan bahwa dia betul-betul mentalak, sehingga yang jatuh cuma 1. Artinya dari teknis dia mengucapkan, ini ulama juga membedakan. Jika dia mengucapkan 1 lalu dia bernafas, berhenti, diberi jeda, dibilang yang kedua, dia berhenti, diberi jeda, dibilang ketiga, dia berhenti, diberi jeda, jatuh 3. Tapi kalau dia mengucapkan berkali-kali, tak putus nafas, maka dianggap sekali, dan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, dianggap menguatkan yang pertama. Macam kita marah sama anak kita, nak jangan pegang sendok, jangan pegang sendok, jangan pegang sendok. Sebenarnya anak tak perlu kita larang berkali-kali. Tapi sudah bawaan kita, kalau melarang anak, cukup sekali selesai. Tapi kadang-kadang kita melarang berkali-kali. Kalimatnya sama. Paham Bapak Ibu? Jadi segi teknis, ada 2 juga dibedakan. Dia beri jeda, atau dia tidak beri jeda. Tidak bernafas dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa talak 3 tadi jatuh langsung 3? Ini di antara dalilnya. Qaulu Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr
wasanataini min khilafati Umar talaqus thalas wahidah. Di masa Rasul, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun di masa khilafah Umar ibn al-Khattab, talak 3 jatuh cuma 1. Lalu faqala Umar, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kana lahum fihi ana. Orang mulai menganggap masalah talak ini remeh, sehingga mereka buru-buru atau mereka menganggap enteng, mereka mengucapkan talak itu berkali-kali. Lalu apa kata Umar? Falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Andaikan kita biarkan, mereka akan terbiasa hal seperti itu. Wa ma'na al-hadis kama jaa fi syarh sahih Muslim din-Nawawi annahu kana fi awwal al-amri idza qala laha anti talikun anti talikun anti talikun wa lam yanwi ta'kidan wa istinafan yuhkamu bi wuqu'i talqah لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلا الفهم منها في ذلك العصر. Jadi di masa Umar, orang ketika berhenti lalu dia ulang mengucapkan lagi, ini adalah dia ingin mengulang dari awal untuk menyatakan kalimat yang berbeda dengan maksud yang pertama. Artinya dia talak maksud satu, dia talak maksud yang kedua, dia talak maksud yang ketiga. Artinya setiap ucapan tadi bermaksud berbeda-beda. Artinya bahwa setiap kata itu, setiap kalimat itu memiliki makna sendiri. Dulu orang mengucapkan berkali-kali tak putus dia, itu cuma maksudnya satu maksud saja. Sehingga sejak masa Umar ibn al-Khattab, maka diputuskan oleh para sahabat bahwa talak apabila diucapkan dalam suatu majlis 3 atau lebih, dia bisa jatuh langsung 3. Beda dengan yang lain, talak 1 saja. Sudah rujuk, talak lagi, rujuk, talak lagi, rujuk, talak lagi, baru talak 3. Jadi ini adalah ijtihad para sahabat melihat kejadian yang terjadi di antara mereka. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa yasihul istisna fi talaq. Boleh talak itu bila dia diucapkan dalam satu jumlah tertentu, dikecualikan berapa bilangan. Contoh, anti talikun salatan illa thnataini. Kamu saya talak 3 kecuali 2. Berarti jatuh cuma 1. Kamu saya talak 3 kecuali 1. Berarti jatuh 2. Boleh seperti itu. Apa dasarnya? Man a'taqa aw tallaqa wastathna falahu thunyahu ay istisna'uh. Dalam hadis dikatakan siapa saja memerdekakan atau siapa saja yang mentalak istrinya lalu dia kecualikan, bisa kecualikan sebagian, maka yang terjadi cuma berapa yang dia maksud dan keluar yang dikecualikan. Rawahu Abu Musa al-Madini fi dzailis sahabah wal istisna'u sahihun ma'hud wa fil kitab sunnati mawjud. Istisna ini adalah kalimat yang ada dalam Al-Quran, kalimat yang ada dalam sunnah. Artinya ini biasa terjadi. Kemudian wa yasihu ta'liqu bisifati wasyart. Boleh talak ini ditaklik atau kalau terjadi sifat tertentu jatuh talak. Kalau terjadi syarat tertentu jatuh talak. Contoh, anti talikun fi syahri kada. Kamu saya talak kalau sudah datang bulan Rabiul Awal. Maka datang Rabiul Awal, istri otomatis talak. Maka caranya dalam setahun itu jangan sampai ada Rabiul Awal supaya tak talak dengan istri. Sudah habis bulan Safar langsung maju Rabiul Akhir supaya tidak tertalak istri karena sudah terlanjur mengucapkan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, boleh ketika dibuat ucapan-ucapan yang memiliki sifat tertentu atau dengan syarat tertentu. Inda khatid dara fa anti talik. Kamu kalau masuk rumah kamu cerai. Jadi kalau istri masuk rumah cerai dia. Solusinya gimana? Jangan masuk ke rumah.
Atau buatkan rumah yang lain. Jika rumah yang dimaksud rumah tempat tinggal kita, buat ke rumah yang lain sehingga dia tak pernah masuk ke rumah kita, tak pernah dicerai dia. Makanya hati-hati bercakap. Kata orang kita, mulutmu harimau, mulutmu menyusahkanmu sendiri. Kemudian wala yaq'ut talaqu qabla nikah. Talak ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki hak talak. Siapa? Suami yang sudah menikah. Jadi semua Ustaz Yoga, kemudian Ustaz Khairul, abang siapa? Anton, itu tak boleh mentalak. Kalau mau mentalak, nikah dulu. Kenapa? Yang boleh mentalak itu cuma orang sudah nikah. Maka sebelum menikah, jangan mentalak-talak. Kenapa? Mubazir. Jadi kalau ingin mentalak, nanti sudah nikah. Dah tahu perangannya baik atau tidak, baru ditalak. Yang lebih beruntung lagi macam saya, tak mentalak. Lebih beruntung lagi macam Pak Mul, mau bertambah satu lagi. Tapi entah kapan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mentalak dan tak berlaku, tak dianggap syariat kalau dia mentalak sebelum menikah. Lalu ada 4 kelompok yang dia kalau mentalak tak dianggap talak dia. 1, bayi, anak kecil yang sudah menikah atau dinikahkan oleh walinya di waktu kecil, dia menceraikan istrinya sebelum dia balik. Kalau sudah balik, sudah berakal dia ceraikan istrinya, sah talak dia. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mendengar isu pernikahan dini, Islam lebih dahulu daripada isu itu. Jadi dulu dalam Islam itu sudah terjadi pernikahan, anak kecil dinikahkan oleh walinya, laki-laki kecil, perempuan juga kecil. Itu sudah terjadi dahulu. Ada hakam hukumnya. Jadi kita tak usah dikaji sekarang karena tak ada. Kalaupun ada, banyak yang heboh. Dianggap pedofilia, dianggap nanti, oh ini tak menghormati hak anak, dan segala macam. Panjang urusan dengan KPAI dan seterusnya nanti. Jadi intinya, dulu ada anak kecil yang sudah menikah, dia tak boleh mencerai. Kalau dia mencerai, tak terjadi talak dia kecuali setelah akil dan balik. Yang kedua, orang gila. Ketika sebelum menikah, dia normal, sukses berumah tangga. Tapi terjadi sesuatu, dia error. Atau terhantuk kepala dia dinding kan. Berangkat ke masjid Nurul Fajar, begitu balik solat subuh, terhantuk ke dinding, error. Sampai di rumah, aku talak engkau. Maka talak orang yang gila tidak sah, tidak jatuh. Wan naim, namanya orang tidur. Meskipun ucapan orang tidur itu jelas seperti orator yang bicara terang, tapi dia tidur tak sadar, maka tak dianggap talak dia. Sebab dia tidak mengucapkan dengan bermaksud. Tak ada niat dia. Wal mukrah, orang yang dipaksa. Maka dalam hadis dikatakan, innallaha wudi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Umatku tidak dianggap mereka berdosa bila anak orang itu adalah satu, dia melakukan kesalahan tanpa disengaja, seperti orang yang tidur, orang yang gila tadi, orang hilang akal. Yang kedua, orang yang lupa. Yang ketiga, orang yang dipaksa. Kemudian dalam hadis yang lain, qala an-Nawawi anhu hadisun hasan. Hadis yang tadi itu kata Imam Nawawi hadis hasan. Kemudian dalam hadis yang lain, la talaqa fi ighlaq. Tidak jatuh talak ketika ighlaq. Kepala atau pikiran terkunci. Apa maksudnya fi ikrah? Dalam keadaan kita terpaksa. Jadi orang terpaksa tak jatuh talaknya. Terpaksa bagaimana? Apabila satu orang yang memaksa ini memang betul-betul dia bisa mewujudkan. Contoh memang preman yang takuti. Dia itu kalau dia mengancam betul-betul dia lakukan. Aku bunuh kau, memang dia bunuh nanti. Bukan macam kita ni gertak sambal lado. Gayanya menggertak. Rupanya dia gertak balik, takut dia, kencing di celana dia. Bukan yang gertak begitu, tapi yang serius. Memang orang yang kalau digertak itu dia serius. Dan dia memang orang yang nekat untuk melakukan apa yang diancamkan. Kemudian syarat yang kedua, orang yang diancam dia tak mampu melawan. Baik tak mampu secara fisik atau dengan yang lain. Intinya dia tertekan, tak bisa melawan, tak mampu dia, tak ada perlindungan untuk dia, tak ada yang membela dia. Kemudian yang ketiga, dia mengira dalam zon dia
Ini kalau aku tak kerjakan ancaman dia, dia betul-betul melaksanakan ancaman dia. Kan kita tak bisa memastikan orang ini betul-betul membunuh atau tidak. Tapi menurut yang kebiasaan terjadi, menurut mimik wajah dia, gestur dia, ini ancaman serius. Kalaulah dia tak berpikir dengan berpikir yang matang, lepas kesabaran, dibunuh benaran kita nih. Itu 3 syarat bahwa keadaan terpaksa tak terjadi talak saat itu. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi? Masih ada 8 menit. Silakan kita diskusi sebelum masuk waktu azan. Silakan. Baik. Di dalam kajian kemarin kita sudah membahas tentang khulu. Sini katanya, wa tamliku bil mar'ah nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. 1. Jadi kalau sempat suaminya ingin mentalak rujuk kembali, itu masih bisa mereka menikah tapi dengan akad nikah yang baru. Sudah? Ya, silakan ada lagi. Itu dalam kajian kita sebelumnya ada dalam bab khulu. Silakan dilihat lagi dalam bab khulu. Ada lagi silakan. Ibu-ibu, jangan sampai di sini tak ada pertanyaan sampai di rumah nanti mimpi-mimpi, Bu. Kenapa tak saya tanya pengajian tadi? Silakan, Bu. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Apakah perlu saksi dalam talak? Termasuk rujuk, apakah perlu saksi? Secara syariat tidak perlu saksi. Ketika kita mentalak, maka kalau ada orang dia mentalak istrinya dalam syariat, jatuh talak meskipun tak ada saksi. Tapi nanti jika dalam perundangan negara dibutuhkan saksi, ini sudah mungkin dalam pertimbangannya perlu maslahat sehingga perlu ada saksi. Karena jangan-jangan ketika dia melakukan talak itu rekayasa, fiktif, sehingga sekedar bagaimana caranya agar dia berpisah dari istri yang dia tak suka. Tapi secara syariat tak perlu saksi. Begitu juga rujuk, tak perlu saksi. Bahkan ketika rujuk itu dalam mazhab Syafi'i tak perlu ada kata-kata. Artinya dia balik ke rumah, dia sudah bergaul dengan baik lagi, sudah seperti biasa. Mohon maaf, bahkan dia sudah mesraan lagi suami istri, dan dianggap rujuk. Meskipun tidak ada kata-kata, kita rujuk lagi dek, atau aku rujuk engkau dalam pernikahan kita. Begitu, Bu. Sudah? Ada lagi yang lain, silakan. Tak ada? Kalau tak ada, saya baca sedikit tentang ar-raj'ah. Kira-kira cukup nggak ya? Kita coba aja dulu. Wa idza talaqa imra'atahu wahidah aw ithnataini falahu muraja'atuha. Kalau seorang suami mentalak istri dia, dia berhak untuk kembali atau rujuk dengan istrinya selama 1 kali. Kalau seandainya dia berhak, apabila talaknya 1 atau talak 2, dia berhak untuk rujuk kembali. Malam tanqadi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Kalau habis iddah bagaimana? Maka mesti akad nikah yang baru. Maka mesti ada mahar seperti pernikahan yang pertama. Jadi rujuk itu terbagi nanti ada mungkin bisa dibagi 3 atau tidak 2 secara umum. Rujuk 1, istri dalam masa iddah. Istri habis masa iddah. Istri sudah ditalak 3. Ini 3 keadaan. Jika masih masa iddah, ini rujuk tanpa perlu nikah dan mahar yang baru. Tapi kalau dia dicerai lalu habis masa iddah dia, jika ingin balik maka mesti nikah seperti nikah saat pertama, ada wali,
ada saksi, dan nikah ini memakai mahar seperti pernikahan yang pertama. Namun jumlah talaknya sudah terhitung. Talak satu terjadi. Bila dia cerai lagi, maka cerai ini talak yang kedua. Paham? Jadi bila habis masa iddah, begitu rujuk mesti dengan nikah dan mahar lagi. Aku nikahkan anak aku dengan engkau, aku terima nikah dia dengan mahar ini segala macam, baru bisa rujuk. Bila sudah talak 3, tak bisa rujuk kecuali sudah menikah dengan laki-laki lain. Ini secara umum. Istri dalam masa iddah boleh dirujuk, bisa rujuk. Kalau habis masa iddah mesti nikah dengan mahar yang baru seperti nikah pertama. Kalau habis masa iddah tak bisa dirujuk, mesti menikah dulu dengan laki-laki yang lain baru balik dengan suami yang pertama. Fa in inqadat iddatuha kana law nikahuha bi aqdin jadid. Seandainya habis masa iddah, dia mesti rujuk kepada istrinya dengan akad yang baru. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min at-talaq. Dia masih berhak seandainya baru talak 1, maka masih sisa setelah itu talak 2 lagi. Dah terhitung yang tadi itu sebagai talak yang pertama. Jangan nanti dianggap setelah nikah lagi Ustaz berarti jatah talak 3 lagi. Hitung dari awal. Enggak. Tadi sudah pertama. Begitu nikah, akad lagi, maka ketika talak lagi, talak yang kedua. Paham ya? Wa in talaqaha thalathan, kalau sudah 3 kali ditalak, lam tahillu lahu illa ba'da wujudi 5 syara'it. Kalau ini terjadi, nak boleh balik kepada suami pertama kecuali memenuhi 5 syarat. Apa 5 syarat itu? 1, inqidha' iddatiha minhu, habis masa iddah dari suami pertama, suami yang menceraikan. Yang kedua, tazwijuha bighairihi, istri menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isabatuha, terjadi hubungan suami istri. Sudah itu yang keempat, wa bainunatuha minhu, cerai dengan suami kedua. Kemudian habis masa iddah dengan suami 2, baru balik ke suami pertama. Syukur-syukur dicerai oleh suami yang kedua ni, bisa balik lagi. Kalau tak dicerai dia, masa sudah ada di tangan dilepas? Orang payah mencarinya, awak dah ada di tangan dah, awak lepas pula kata dia. Jadi susah kalau seandainya sudah terjadi cerai lalu dibalikkan. Sehingga hati-hati dalam mengucapkan kalimat talak. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis iddah suami pertama dengan suami pertama setelah dicerai, istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri, dicerai oleh suami yang kedua, habis masa iddah baru balik ke suami yang pertama. Berat, jangan dilakukan. Jadi cerai itu solusi terakhir. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.